Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam sesi kali ini kita bertemu lagi dengan topik polimer. Jadi objektif kuliah kita pada kali ini, yang pertama supaya mahasiswa mengetahui bahan polimer. Yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan sifat-sifat bahan polimer. Yang ketiga, mahasiswa bisa menjelaskan cara pembuatan produk polimer di industri. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mengetahui detail aplikasi bahan polimer. Kita akan membahas yang objektif pertama dan yang kedua dulu, sementara yang ketiga dan keempat akan kita bahas pada sesi berikutnya. Polimer adalah molekul besar yang terbentuk dari pengulangan struktur molekul kecil yang disebut monomer. Proses ini dikenal sebagai polimerisasi. Jadi polimer ini dapat terjadi secara alami atau disintesis secara buatan. Nah, dalam gambar ini ada satu molekul yang namanya monomer. Kemudian molekul-molekul ini bergabung dengan rantai yang panjang. Nah, ini yang disebut polimer, ya. Terus kemudian polimer ini kalau menjadi bahan bakunya seperti ini, ya, ini adalah biji-biji plastik. Ya, ini adalah biji-biji polimer. Nah, ini adalah contoh-contoh polimer yang digunakan dalam pembuatan produk-produk plastik. Berikutnya, untuk polimer alami, yang pertama adalah protein, ya. Jadi protein ini adalah polimer alami yang terbentuk dari rantai panjang asam amino. Asam amino ini terhubung satu sama lain melalui ikatan peptida untuk membentuk struktur kompleks yang disebut protein. Nah, ini contohnya, ini ada di gambar ini, ada gambar samping ini. Ini adalah contoh dari protein, ya, yang terdiri dari molekul yang kecil, terus kemudian disambung dengan ikatan peptida sehingga dia menjadi molekul-molekul yang berhubungan yang disebut protein. Contoh protein sendiri adalah termasuk keratin dalam rambut dan kuku dan mioglobin dalam otot. Contoh polimer alami yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat ini adalah polimer yang terbentuk dari rantai gula atau monosakarida yang terhubung. Jadi contoh karbohidrat ini seperti yang ada di gambar ini, di mana dia molekul-molekulnya terhubung menjadi rantaian panjang. Dan contoh karbohidrat ini meliputi selulosa yang merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan dan glikogen yang berfungsi sebagai penyimpanan energi dalam hewan. Nah, ini adalah contoh karbohidrat sebagai polimer alami. Kemudian yang ketiga adalah polimer asam nukleat, DNA dan RNA. Asam nukleat ini adalah polimer yang terdiri dari rantai nukleotida, ya, DNA, atau dalam bahasa Indonesia adalah asam deoksiribonukleat, dan RNA dalam bahasa Indonesia adalah asam ribonukleat, ya. Dan ini merupakan dua jenis asam nukleat yang menyimpan informasi genetik dalam sel. Nah, gambar yang di tepi ini adalah contoh DNA yang dimana dia molekul-molekul DNA ini diikat menjadi molekul yang panjang. Ya, ini yang disebut polimer dari DNA. Ya, jadi ini adalah contoh polimer alami. Kemudian kita lanjut ke polimer buatan. Polimer buatan sendiri ini pada dasarnya dibuat dari bahan petroleum, ya, atau dari bahan minyak mentah. Dan contoh yang pertama adalah polietilena atau PE. Polietilena ini adalah polimer yang paling umum digunakan dalam produksi plastik. Terdapat dua jenis, polietilena densitas rendah atau PDR dan polietilena densitas tinggi atau PDT. PDR ini umumnya lebih fleksibel, sementara PDT lebih kukuh. Dan PDR ini contoh penggunaan adalah untuk kantong plastik, botol minuman, dan PDT untuk mainan anak-anak dan pipa air, yang merupakan beberapa contoh produk penggunaan yang terbuat dari polietilena. Di samping kita ini ada gambar polietilena yang masih dalam keadaan butir-butir. Kemudian
setelah dia diproses dengan menggunakan yang namanya blow molding, ya, ini akan menjadi plastik botol, ya, botol plastik. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan polietilena dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian polimer buatan yang lain, yaitu polipropilena. Jadi polipropilena ini adalah polimer yang ringan dan tahan panas. Ini memiliki sifat ketahanan terhadap korosi dan produk kimia. Jadi seperti kemasan makanan, botol minuman, wadah makanan, karpet, dan komponen otomotif seperti bumper mobil ini adalah contoh produk yang umumnya terbuat dari polipropilena. Jadi ini adalah rantai molekul panjang dari propilena yang gambar ini. Gambar berikutnya ini adalah contoh penggunaan propilena untuk wadah makanan, ya. Dan ini dalam contoh gambarnya adalah untuk wadah permen, permen, ya. Jadi bekas permen, tutupnya ini terbuat dari propilena. Nah, ini terbuat dari propilena karena dia aman, ya. Karena tidak bereaksi dengan bahan kimia sehingga aman dipakai untuk wadah makanan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, polyvinyl klorida. Ini adalah PVC, ya, kita sering menggunakan ini di pipa-pipa, ya. PVC ini adalah polimer serbaguna yang tahan terhadap kebakaran dan korosi. Ini dapat diubah-ubah untuk memiliki sifat yang keras atau fleksibel, ya. Jadi seperti pipa, fitting saluran air, kabel listrik, jendela dan pintu, lantai, vinil, dan lain-lainnya. Ini contohnya juga seperti mainan anak-anak yang terbuat dari plastik adalah beberapa contoh produk yang menggunakan PVC. Ya, ini adalah polyvinyl klorida. Polimer buatan selanjutnya adalah nomor 4, polisterena. Polisterena ini dapat berwujud padat atau dalam keadaan kristal ataupun dalam keadaan busa, ya. Jadi polisterena padat ini digunakan untuk produk keras dan rapuh, sementara polisterena busa atau styrofoam ini digunakan untuk isolasi dan kemasan ringan, ya, seperti gelas plastik, wadah makanan sekali pakai, mainan, isolasi terpal dalam konstruksi adalah beberapa contoh penggunaan polisterena, ya. Jadi seperti contohnya busa yang dipakai untuk pengaman barang-barang elektronik, ya. Styrofoam ini dibuat menggunakan polisterena, ya. Jadi dia akan dibuat dengan menggunakan reaksi kimia dan ditiup dengan menggunakan angin, ya, sehingga produknya ringan, dan sementara itu kontennya ini, kandungannya ini sebenarnya lebih banyak anginnya, ya, dari bahan polisternya. Makanya dia lebih ringan dan dia aman, ya, aman sebagai packaging, ya, sebagai packaging, sehingga dia biasanya dipakai untuk packaging elektronik dan lain-lain, ya. Nah, ini contoh polimer buatan lainnya yang namanya polystyrene. Baik, polimer buatan selanjutnya adalah nilon atau poliamida, ya. Nilon ini memiliki sifat kekuatan dan ketahanan aus yang tinggi. Ini juga tahan terhadap gesekan dan suhu tinggi, ya. Jadi seperti pakaian olahraga, tali ransel, sikat gigi, dan produk otomotif seperti selang rem ini menggunakan nilon sebagai bahan utamanya. Ya, seperti gambar di samping ini adalah contoh nilon 6 dan nilon 6.6, ya. Ini adalah uh, contoh polimernya yang terdiri dari molekul-molekul yang kecil yang diikat panjang sehingga dia menjadi polimer. Pada gambar yang di bawahnya adalah contoh penggunaan nilon sebagai tali, ya, seperti tali ransel, tali untuk naik bukit, naik gunung, untuk wall climbing. Nah, itu bisa menggunakan nilon sebagai bahan utamanya. Jadi kita lanjut ke topik sifat keteknikan polimer. Dari segi sifat keteknikan, polimer memiliki karakteristik khusus yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi teknik. Berikut ini adalah beberapa aspek sifat keteknikan polimer, ya. Jadi yang pertama adalah kekuatan dan ketahanan terhadap peregangan. Ini bervariasi tergantung pada jenis polimernya dan proses pembuatannya. Ya, sifat ini membuatnya cocok untuk aplikasi di mana ketahanan terhadap tekanan dan regangan adalah faktor yang penting, ya.
seperti dalam pembuatan komponen otomotif, pipa, dan tali serat sintesis. Ya, jadi contoh yang di gambar ini, polimer PVC ini adalah contohnya dibuat menjadi pipa ya yang berbelok-belok ini. Jadi dia mudah untuk dibuat, tapi dia pada sama kuat dan tahan terhadap peredaran. Sifat keteknikan berikutnya yaitu tahan aus dan tahan gores. Beberapa polimer menggunakan polimer serat tinggi seperti nilon dan polietilena densitas tinggi. Ini menunjukkan ketahanan aus ya dan gores. Sifat ini membuatnya berguna untuk pembuatan komponen yang mengalami gesekan atau aus seperti gigi, ini gigi palsu ya yang dimaksud ini. Gigi palsu dan bantalan dalam mesin industri. Sifat keteknikan berikutnya, nah berat jenis yang rendah. Nah ini adalah sifat yang penting. Polimer ini umumnya memiliki berat jenis yang lebih rendah daripada logam, ya, sehingga membuat menjadi alternatif yang ringan. Nah, ini sangat diperlukan ya dalam industri-industri di mana aplikasi berat ini merupakan faktor yang kritis seperti dalam industri penerbangan dan otomotif. Jadi beberapa mobil sekarang banyak menggunakan polimer ya sebagai komponen-komponennya. Contohnya seperti bumper, ya, kemudian seperti dashboard, ya, nah ini karena memiliki sifat yang berat jenis rendah atau yang ringan. Yang berikutnya adalah isolator termal dan listrik. Nah, ini sebagian besar polimer bersifat sebagai isolator termal dan listrik. Nah, ini untuk mengisolasi listrik, contohnya penggunaannya untuk seluruh kabel dan komponen elektronik. Sementara untuk yang isolasi termal ini diperlukan seperti isolasi pipa air panas ya, sehingga pipa itu diisolasi sehingga airnya tetap panas di dalam pipa tersebut. Nah, ini contoh penggunaan polimer untuk isolator termal dan listrik. Berikutnya, polimer juga bisa digunakan dari segi fleksibilitas dan elastisitas. Ya, polimer ini dapat memiliki fleksibilitas yang tinggi dan beberapa jenis polimer seperti elastomer bahkan dapat mengembalikan bentuknya setelah dideformasi. Nah, contoh penggunaannya ini seperti ban ya, seperti ban di samping ini. Dan ini sifat elastis ini membuatnya berguna untuk pembuatan perangkat karet, segel, dan produk elastomer lainnya. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh penggunaan polimer dari segi fleksibilitas dan elastisitas. Nah, ini contohnya adalah penggunaan dalam aplikasi ban mobil ini ya. Nah, ini adalah elastomer atau karet. Nah, ini adalah sifat keteknikan polimer. Jadi untuk sesi polimer yang pertama ini sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Dan insya Allah kita berjumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.